semuanya, di sini saya akan menjelaskan komposisi fungsi dan fungsi inverse. Apa sih itu fungsi? Fungsi adalah pemetaan dari satu himpunan atau domain ke himpunan lain atau kodomain, di mana setiap anggota himpunan domain dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan kodomain. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama yaitu fungsi injektif. Definisi, satu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B disebut injektif jika setiap anggota yang berada di A memiliki peta yang berbeda pula di B. Syarat, domain hanya memiliki satu pasangan, kodomain tidak boleh lebih dari satu, dan kodomain boleh menganggur. Di sini juga dicontohkan dengan menggunakan diagram panah. Dapat dilihat pada gambar fungsi A dan fungsi B. Jika A memiliki A, B, C, D, sedangkan B memiliki E, F, G, H, maka semuanya harus memiliki pasangan. Maka disebut dengan fungsi injektif atau satu-satu. Dan di contoh yang paling kanan yaitu fungsi E dan fungsi F. Jika fungsi E dan F memiliki kodomain yang double, maka tidak disebut fungsi injektif. Yang kedua ada fungsi surjektif atau onto. Definisi, suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B disebut surjektif jika daerah hasil atau range fungsi f sama dengan daerah kodomain B, dengan syarat domain dan kodomain memiliki pasangan, dan kodomain boleh lebih dari satu atau bisa double. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini, yaitu jika fungsi A dan fungsi B, yaitu A, B, C, D, dan B yaitu E dan F. Jika A dan C dipasangkan dengan kodomain E, sedangkan B dan D dipasangkan dengan kodomain F, maka disebut dengan fungsi surjektif, karena kodomain boleh lebih dari satu. Dan untuk contoh yang di sebelah kanan yaitu fungsi E dan F. Jika E memiliki A, B, C, sedangkan F memiliki E, F, G, H. Untuk A, B, C memiliki pasangan, sedangkan untuk kodomain H tidak memiliki pasangan. Jadi, gambar tersebut bukan fungsi surjektif, lebih ke fungsi injektif. Yang terakhir yaitu fungsi bijektif. Definisi, fungsi disebut bijektif jika fungsi tersebut bersifat injektif sekaligus surjektif, dengan syarat domain memiliki satu pasangan dan kodomain memiliki satu pasangan. Dapat dilihat dari gambar berikut, fungsi A dan B. A memiliki A, B, C, D, dan B memiliki E, F, G, H, yaitu A, B, C, D memiliki pasangan semuanya, yaitu bisa disebut dengan fungsi bijektif. Untuk gambar yang paling kanan yaitu fungsi E dan F. Tidak dikatakan bijektif karena tidak bersifat injektif sekaligus surjektif. Selanjutnya ada komposisi fungsi. Apa itu komposisi fungsi? Yaitu penggabungan dua atau lebih fungsi, di mana hasil dari penggabungan dua fungsi menjadi fungsi baru. Selanjutnya, jika terdapat dua fungsi yaitu f(x) dan g(x), maka f kali g kali x sama dengan f buka kurung gx tutup kurung. Artinya, kita harus substitusikan hasil dari fungsi gx ke dalam fungsi fx. Selanjutnya yaitu contoh soal. Fx sama dengan 2x plus 3, sedangkan gx sama dengan x min 1. Maka kita substitusikan gx ke fx, yaitu f dikali g kali x sama dengan fx min 1. Selanjutnya kita ganti x pada fx dengan x min 1 dibagi fx min 1 sama dengan 2x min 1 plus 3. Lalu kita sederhanakan 2x min 1 plus 3 sama dengan 2x min 2 plus 3 sama dengan 2x plus 1. Maka hasilnya f fungsi gx sama dengan 2x plus 1.
Selanjutnya ada fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Adalah kebalikan dari suatu fungsi. Jika suatu fungsi memetakan nilai X ke Y, maka fungsi inverse akan memetakan Y kembali ke X. Selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 2x plus 3. Penyelesaian. Ganti fx dengan y bagi y sama dengan 2x plus 3. Lalu tukarkan x dan y. Y dibagi x sama dengan 2y plus 3. Lalu selesaikan untuk y bagi 2y sama dengan x min 3 sama dengan y buka kurung x min 3 per 2. Lalu ganti y dengan f min 1x dibagi f min 1x sama dengan x min 3 per 2. Jadi fungsi inverse dari fx sama dengan 2x plus 3 adalah f min 1x sama dengan x min 3 per 2. Sekian dari saya, terima kasih.